Penyok, unyil, gua kepret masuk kuburan lu. Yahudi pesek. Dari mana duitnya? Yahudi pesek mau fitnah habaib. Beli bodoh ini lebih mulia dari kiai asal Tulung Agung 70 kiai. Unyil. Ini ada yang udah ngobok-ngobok nasab. Emang gak ada kerjaan orang pada saudara. Unyil. Lah sekarang udah selesai husnul khotimah di demo di Solo. Ini bukan akhlak Nusantara, saudara. Ini bukan akhlak Nusantara. Lihat itu siapa yang demo, close up wajahnya, ada wajah Mukibin itu. Sampai sekarang ini masih ribut. Bahasa Semut. Bismillahirrahmanirrahim. Sikiin haja tenaga ya makili makin berima Allah. Itu bahasa Semut. Presiden dicaci maki, saudara. Presiden udah selesai masih di demo. Ini kelakuan siapa itu? Kita minta supaya hukum ditegakkan. Jokowi wajib diusut secara hukum seadil-adilnya, saudara. Allahu Akbar. Itu bukan akhlak Nusantara. Presiden kita Jokowi yang 10 tahun. Jawab yang kompak, segala kerusakan selama 10 tahun dipimpin Jokowi, siapa yang bertanggung jawab? Demi bangsa ini wajib untuk diadil-adili seadil-adilnya, saudara. Setuju? Harusnya terima kasih kepada bangsa Indonesia yang telah memperlakukan semua orang yang hidup di atas tanah Indonesia ini sama. Jangan kemudian merasa lebih tinggi dari bangsa Indonesia, pemilik yang sah tanah Indonesia ini. Betul? Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena Anda, saudara. Siapa pemilik tanah Indonesia ini? Dia adalah putra asli Nusantara. Siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Katanya kiai-kiai itu hanya pengawalnya para kabaib. Rokim. Mana status ulama? Ya, al-ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Bukan warathatul anbiya. Mereka dalam keluarga Rasulullah. Kalau bahasa sekarang, ini nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Ulama itu pengawalnya. Karena itu kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Tidak mungkin apabila tidak ada barokah dari athar nubuwah. Dan athar nubuwah itu yang paling kuat barokahnya pasti ada pada nutfah nubuwah itu sendiri. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan. Karena kita sendiri merasakan barokahnya. Katanya kiai walaupun dia hafal Fathul Mu'in, hafal Bukhari, kalaulah bersama dengan Habib Ba'alwi, maka ini lebih mulia dari kiai asal Tulung Agung 70 kiai. Unyil. Ini ada yang udah ngobok-ngobok nasab. Emang gak ada kerjaan orang pada saudara. Unyil. Lah sekarang udah selesai husnul khotimah di demo di Solo. Ini bukan akhlak Nusantara, saudara. Ini bukan akhlak Nusantara. Lihat itu siapa yang demo, close up wajahnya, ada wajah Mukibin itu. Sampai sekarang ini masih ribut tentang nasabnya para habaib itu kan dibuat fitnah. Terus enak-enak, tenang-tenang dimunculkan. Beda dengan masalah kalau isinya mau idho, apa yang sudah maton, urut-urut, sudah adik. Lah kok tega-teganya udah selesai di demo-demo. Lihat itu yang demo, shooting, close up wajahnya, wajah Kibin. Nggak pengen bangsa kita rusak. Banyak yang mesti dipertanggungjawabkan oleh Jokowi. Setuju? Kurang keras kayak M50 yang mesti bertanggung jawab siapa? Kriminalisasi ulama yang mesti bertanggung jawab siapa?
Korupsi yang ugal-ugalan yang mesti bertanggung jawab siapa? Utang negara yang bertanggung jawab siapa? Dihina-hina, katanya lu datang ke sini bawa gula 1 kilo, kita sembelihin ratusan kambing. Kakek-kakek aneh datang untuk mencetak para kiai, kalian datang ke sini bawa gula 1 kilo. Yeah. Habib itu istilah penghormatan dan pejuang-pejuang yang sangat punya jasa besar di Indonesia. Kiai Indonesia, Kiai Soleh Darat, Kiai ini semua itu bersentuhan dengan para. Dan hari ini macan-macan itu adalah mereka yang sudah masuk perjuangan Wali Songo Indonesia dari putra-putri Nahdlatul Ulama. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah kasih panjang umur. Semua tetap di tempat, beliau sedang kurang sehat. Beliau datang untuk membaca doa nanti di akhir majelis. Semua tetap di tempat, jangan ada yang salaman. Ya Rasulullah salam. Oh ini Pak rezeknya teman-teman baru sampai. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a ya Rasulullah, semuanya salam. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji. Wa maridina anta sakinuhu qad atahu Allahu bil faraj ya Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu ala nabi. Kita doain mudah-mudahan beliau imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain insyaallah berikan panjang umur, sehat walafiat, dijaga zahir batinnya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Tinggal di atas tanah Nusantara ini, ente harus mau jadi budak putra putri Nusantara. Bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alwi. Semuanya merasakan barokahnya Sulam Safira. Kita merasakan sendiri barokahnya. Jangan mau jadi tuan, malah pewaris tuan rumah jadi budak. Unyil. Saya selalu katakan di mana-mana setelah kami menjelaskan dan bayan, ini penjelasan sesuai ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu syariat, udah beres. Saya udah nggak mau bahas itu lagi. Setelah menerbitkan buku, saya udah nggak mau bahas lagi. Saya bilang terserah Anda yang ikut sama Imat, mudah-mudahan nanti di akhirat dikumpulkan sama Imat, Fuad Pleret, Mama Gufron. Tapi di sisi lain, untuk para dai, untuk para ustadz, untuk para penceramah, untuk para guru, jangan sembarangan cerita tentang aulia Allah di tempat yang umum, yang publik, yang bisa menyebabkan fitnah. Itu bisa menyebabkan orang salah paham dan mengejek-ngejek serta memusuhi walinya Allah. Selesai. Anda yang ikut sama habaib dan pecinta para habaib, mudah-mudahan nanti di akhirat dikumpulkan sama Al-Habib Abdullah Abdul Faqih Malang. Jangan cerita karamahnya, nanti akhirnya ada orang-orang yang nggak paham. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada seseorang sesuai dengan kadar akalnya, jangan sampai orang akhirnya jadi fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu nazzilan nasa manazilahum. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memposisikan orang sesuai dengan posisinya masing-masing, Saudara. Jadi seorang dai, seorang ustadz harus bijak. Jangan sembarangan bicara tentang karomat di depan publik, di depan umum, apalagi di zamannya medsos. Akhirnya jadi fitnah. Kalau jadi fitnah nanti ada orang awam yang nggak ngerti, ingkar. Kalau dia ingkar, kesian dia, nanti ngejek aulia Allah. Kalau udah ngejek aulia Allah, nanti bermusuhan dengan Allah subhanahu. Orang kalau udah bermusuhan dengan Allah, hancur atau tidak?
Hancur atau tidak? Hati-hati saudara. Jadi seorang dai mesti bijak. Makanya dulu para aulia Allah seperti Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, wali besar, beliau mengatakan apa? Uktum hawana in aradta ridana wahdar tubihu bisirrina lisiwana. Kalau kamu cinta kepada kami, sembunyikan rasa cintamu kalau kamu ingin dapat ridha kami. Wahdar tubihu bisirrina lisiwana. Hati-hati, jangan kau umbar asrar kami kepada orang-orang selain kami. Artinya orang-orang enggak meyakini i'tiqad kepada aulia Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau cerita tentang karamat aulia yang khawarik-khawarik di komunitas-komunitas khusus, depan santri, bukan depan publik, bukan di medsos yang menjadi ejek-ejekan akhirnya. Jangan saudara bicara tentang keistiqomahannya para wali, bicara tentang bagaimana ibadahnya mereka, bicara tentang bagaimana menuntut ilmunya mereka, bicara tentang bagaimana istiqomahnya mereka, bicara tentang bagaimana amar ma'ruf nahi munkarnya mereka, bicara tentang bagaimana perjuangan mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Betul? Jangan sampai gara-gara Anda salah menyampaikan di tempat yang keliru, akhirnya itu menjadi ingkar. Jadi yang saya pengen garis bawahi di sini saudara, di satu sisi karamah orang-orang wali yang paling luar biasa adalah keistiqomahan mereka, tapi tidak menafikan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini wali itu bisa mendapatkan khawariqul adah, sesuatu yang ajaib. Wali terbang bisa saja, wali jalan di atas air bisa saja saudara, wali melakukan sesuatu yang ajaib bisa saja. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa terjadi karena Allah Maha mampu untuk memberikan itu kepada walinya saudara. Tapi di sisi lain, untuk para dai, untuk para ustadz, untuk para penceramah, untuk para guru, jangan sembarangan cerita tentang aulia Allah di tempat yang umum, yang publik, yang bisa menyebabkan fitnah. Itu bisa menyebabkan orang salah paham dan mengejek-ngejek serta memusuhi walinya Allah Subhanahu. Makanya hati-hati. Saya lihat sekarang ini Masya Allah di media sosial luar biasa Pak, fitnah adu domba luar biasa antara pengikut wali sama pengikut wali, diadu domba saudara. Padahal kan yang namanya pengikut aulia itu pengikut thariqah, sama-sama tujuannya Allah. Kalau tujuannya sama-sama Allah, jalannya yang berbeda, kenapa harus ribut? Kalau ribut berarti tujuannya bukan Allah dong. At-turuq ilallah bi'adadi anfasil khalaik. Jalan menuju Allah itu sebanyak nafasnya makhluk-makhluk. Thariqah sama thariqah dibikin ribut saudara. Sentimen ketorikohan, thariqah bagus, saya ngikut thariqah, saya ngamanin thariqah. Tapi yang aneh kok ada orang mau ngadu domba thariqah. Ini gendeng Pak, nggak masuk di akal. Ada terjadi sekarang saudara. Umat Islam habaib kiai mau diadu domba dengan isu rasisme saudara, dengan isu sara. Di kota-kota yang ini pribumi lah, yang ini aman lah, yang ini ada nggak yang begitu sekarang? Ada nggak yang begitu saudara? Saudara, satu, kita disatukan oleh Islam saudara. Yang kedua, kita disatukan oleh Indonesia. Dulu iya, sebelum Indonesia merdeka, dulu sebelum Indonesia merdeka, Anda bisa buka di Wikipedia, Anda bisa buka di Google, data tentang ini banyak saudara. Itu yang namanya Belanda, itu mengkotak-kotakkan, mengklasifikasikan strata sosial. Ada penduduk, ada apa namanya, warga tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Tingkat 1 itu Belanda dan orang-orang Eropa. Tingkat 2 orang Cina, orang India, orang Arab. Tingkat 3 yang disebut sama Belanda pribumi. Ini yang bagi-bagi seperti ini siapa? Londo. Yang bagi-bagi seperti ini Londo saudara. Tujuannya supaya apa? Supaya ada kecemburuan sosial, supaya ada perpecahan di antara mereka. Kalau sudah ada kecemburuan sosial, maka apa yang terjadi? Pecah. Kalau sudah pecah, apa yang terjadi? Belanda menjadi kuat. Sukses misi-misinya Belanda saudara. Itu yang mereka lakukan ibadah Allah. Tapi begitu menjelang Indonesia merdeka, kita kenal yang namanya Sumpah Pemuda. Semua yang bercerai-berai, berpisah-pisah dengan sekat suku, sekat bahasa dan lain sebagainya, menyatakan satu Indo. Setelah itu ada yang namanya Sumpah Pemuda Arab, sama begitu juga menyatakan tanah airnya Indonesia. Itu dicatat oleh sejarah. Yang pimpin kakeknya Anies Baswedan saudara. Setelah itu nggak lama ada kemerdekaan Republik Indonesia, kita menyatakan merdeka. Habis itu kita ikrar Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun beda-beda bahasa, beda-beda suku saudara,
beda-beda budaya, beda warna kulit, bahkan beda agama, tetap satu Indonesia. Kok ada yang mau balik lagi ke zaman Belanda? Dibentur-benturkan, Habib Kiai dibenturkan, diadu domba, mau dibikin ribut, saudara. Masya Allah, enggak, ini bukan soal ilmiah, bukan. Kalau soal ilmiah udah kelar, udah beres, udah selesai. Diajak debat 2 kali kabur orangnya. Itu kalau soal ilmiah udah beres. Kita udah nulis buku sama tim. Urusan percaya nggak percaya bodo amat. Kalau kata orang Sunda sabodo teing. Kalau kata orang pasukan preketek, saudara. Bodo amat. Jangan kena nasab. Al-Quran aja nggak percaya ada, saudara. Yang penting dapat pengakuan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jangan kena nasab. Hadis Bukhari ada yang nggak ngakui. Orientalis itu menolak hadis Bukhari gara-gara nggak ada catatan zaman, saudara. Dan seterusnya dan seterusnya. Nggak usah ribet, kalau urusan itu nggak usah ribet. Saya selalu katakan di mana-mana. Setelah kami menjelaskan nomalayan bayan, ini penjelasan sesuai ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu syariat, udah beres. Saya udah nggak mau bahas itu lagi. Setelah menerbitkan buku, saya udah nggak mau bahas lagi. Saya bilang, terserah. Anda yang ngikut sama Imat, mudah-mudahan nanti di akhirat dikumpulkan sama Imat, Fuad Pleret, Mama Gufron. Selesai. Anda yang ikut sama habaib dan pecinta para habaib, mudah-mudahan nanti di akhirat dikumpulkan sama Al-Habib Abdullah Abdul Faqih Malang, Habib Hasan Baharun Dalwah, Habib Ja'far bin Syekhon Nasakap Pasuruan, sama Mbah Hamid Pasuruan, sama Habib Soleh Tanggul. Amin, amin. Gitu aja kok repot. Nggak pusing-pusing, mau diadu domba, habaib kiai mau diadu domba, sampai wali mau diadu domba, saudara. Apa ini? Habaib kiainya dibikin ribut dengan isu-isu rasisme yang dikecam oleh agama, yang dikecam oleh negara, bahkan dunia internasional ngecam. Inti kalau nonton bola, Pak, nonton bola, nonton Liga Champion, kemarin Liga Champion, Madrid menang 6-3 agregatnya lawan City, saudara. Habib kok ngomong begitu? Iya, Anda Madridista. Bercanda. Ente lihat di Liga Champion tuh, say no to rasisme bacaannya. Walaupun orang barat kadang standar ganda juga, tapi mereka mengampanyakan anti rasis. Masyarakat internasional nolak. Di Indonesia ada undang-undangnya, undang-undang anti diskriminasi rasisme. Kok sekarang tahu-tahu dibiarkan ada yang ngadu domba bawa-bawa isu rasisme? Ini musuh kebinekaan, saudara. Ini musuh Pancasila, saudara. Bahkan ini musuh kampanye anti rasis yang dikampanyekan masyarakat internasional, saudara. Habaib sama kiai dibikin ribut, urusan sara, urusan rasisme, urusan yang namanya nasab. Habaib kiai dibikin ribut, judi online makin merajalela. Betul atau tidak? Anda tahu data dari PPATK mengeluarkan data dari negara. Itu perputaran uang judi online di tahun 2023. 2024 kemungkinan besar lebih parah, saudara. Meningkat drastis. 2023 perputaran uang haram judi online, Anda tahu berapa, saudara? Lebih dari 300 triliun rupiah. Lebih gede dari APBD Jawa Timur, saudara. Itu 300 triliun kalau diberiin seblak, Pasuruan banjir seblak, saudara. 300 triliun. Pecandu judi online lebih dari 3 juta orang. Bahkan di antara 3 juta orang lebih yang kecanduan judi online, Anda tahu, saudara, 190.000 lebih adalah anak-anak kecil di bawah umur. Saya mau tanya, ini bahaya atau tidak? Saya keliling, Pak, saya keliling dakwah dari Banda Aceh di tahun ini, tahun 2024 saja. Saya dakwah mulai dari Papua. Saya bulan Muharram yang lalu dakwah di Manokwari sama Bintuni di Papua Barat. Berapa bulan lalu saya dakwah di Aceh. Jadi saya keliling dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia. Itu keluhan masalah judi online luar biasa, sudah. Mulai dari rakyat sampai pejabat main judi online. Mulai dari masyarakat sampai ustadznya ada yang main judi online, saudara. Sampai santri ada yang kena, saudara. Ini bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Kok Habib kayaknya mau disuruh ribut? Ada urusan yang penting, saudara. Habaib kiai disuruh ribut isu rasisme. Apa yang terjadi, saudara? Korupsi gila-gilaan. Korupsi 271 triliun, korupsi timah. Di penjaranya 6 tahun setengah.